Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masya Allah, la yasuqul khaira ilallah. Bismillahi masya Allah, la yasrifu su'a ilallah. Bismillahi masya Allah, ma kana min ni'mati fa minallah. Bismillahi masya Allah, la khawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak, Ibu, saudara-saudara jamaah jamiah rahimakumullah, di mana pada kesempatan saat ini marilah kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala rasa syukur di dalam qalbun hati ini, nurani ini yang sangat dalam. Betapa begitu dengan sifat Rahman Rahim Allah yang selalu diberikan kepada semua hambanya. Para hadirin, Bapak, Ibu, serta saudara-saudaraku yang selalu dimuliakan Allah. Dalam pertemuan ini kami mencoba salah satu untuk menengahkan bagaimana langkah kita untuk mengabdikan diri kepada Allah. Segala upaya kita dalam bentuk rasa yang sangat dalam, kami mencoba untuk memaparkan, berbagi. Semoga dalam pertemuan ini Bapak, Ibu, saudara sekalian ataupun yang di luar sana, kita selalu bisa diberikan pemahaman atau pengertian di dalam diri kita semua. Coba kita nukil di dalam salah satu apa yang telah dikajikan salah satu Al-Imam Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab syarah Al-Hikamnya. Di situ telah dipaparkan atau telah dituangkan min alamatil i'timad alal amali nuqsanur roja'i inda wujuziz zalal.
Apa itu yang dikatakan min alamatil i'timad? Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, marilah kita coba gali dan kita tafakuri, kita renungi apa yang telah dipaparkan oleh Al-Imam dalam kitabnya Al-Hikam. Sebagian min alamati, sebagian dari tanda-tanda orang yang iktimat. Alal amali, yang menyandarkan diri pada kekuatan suatu amal usahanya. Nuksonur roja inda wujudiz zala, adalah kekurangannya pengharapan terhadap rahmat dan pengampunan Allah ketika mereka berbuat suatu kesalahan. Yang dinamakan atau yang dimaksud iktimat yaitu membatasi suatu kekuatan hanya pada suatu umpama perkara atau hal. Iktimat adalah mendorong seseorang untuk melakukan suatu perbuatan yang mungkin kita inginkan dan mungkin kita menganggap bahwa dengan melakukan suatu amaliyah atau perbuatan tersebut dengan bekerja, berkarya, tujuannya untuk mencapai apa yang dicapai. Kebanyakan di dalam diri manusia bahwa percaya dengan adanya bekerja dan tercapainya segala keinginannya, pasti harapannya memenuhi akan kebutuhan hidup. Tidak salah kalau kita cara suhud, cara pandang, memang kita harus dengan berkarya dalam suatu segala aktivitas kita, seakan untuk memacu, memotivasi diri kita supaya kita tercapai yang menjadi harapan. Akan tetapi manakala kita tenggelam, kita tidak melihat di dalamnya, dalam suatu gerak, suatu langkah adalah kita semuanya bukan dari kekuatan diri kita ataupun kemampuan diri kita. Karena tertera di dalam kalimat Allah yang mana ada kalimat la haula wala quwata illa. Tiada sesuatu pun kekuatan, daya dan upaya serta ikhtiar apapun, semuanya hanya mutlak wujud pertolongan Allah. Kalau di jiwa kita, hati kita, kita yang bisa, kita yang kuat, ini sangatlah bertentangan dengan ayat tadi. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, rahimakumullah,
Pada dasarnya syariat Islam menyuruh kita supaya beramal dan berusaha. Tapi dalam hakikat syariat melarang kita menyandarkan diri pada amal usaha kita. Melainkan kita harus sepenuhnya menyandarkan diri kepada rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai makna yang terkandung di dalam kita bila kita menyebut kalimat tauhid, yaitu kalimat thayyibah, kalimat yang sangat terunggul, yaitu la ilaha illallah. Pengikraran ini Bapak Ibu sering yang kita ucapkan, sering kita zikirkan, mengakui dan menyadari bahwa tiada Tuhan yang patut diibadahi, tiada Tuhan yang patut disembah, tiada Tuhan selain Allah. Yang berarti bahwa tiada tempat bersandar ataupun berlindung dan berharap kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata. Dan tidak ada yang dapat menghidupkan dan mematikan semua makhluk melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan daya dan upaya dalam perjalanan hidup ini, manakala kita tidak memahami dan tidak melakukan daya untuk mencermati, mencernakan di dalam konsepsi kehidupan, di dalam realitas ini, mungkinkah kita akan mendapatkan manisnya iman? Padahal dalam surat Yunus ayat 58 Allah Subhanahu wa ta'ala telah menegaskan, Qul ucapkanlah, bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Katakanlah ya Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Jelas bukti bahwa apa yang disodorkan, apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah semata-mata rahmat dan karunia Allah, itulah yang lebih baik. Dalam hal ini barulah kita bisa menggali, mengkaji untuk menelaah agar diri kita paham dengan sepenuhnya bagaimana dalam hal iktimat atau menyandarkan diri manusia terbagi menjadi 3 macam, ibu, bapak, saudara sekalian. 1, orang yang menyandarkan diri pada amal perbuatannya,
Biasanya orang seperti ini selalu berbuat sembrono dan tergesa-gesa. Mereka selalu berusaha melakukan perbuatan yang menjadi sandarannya, kedudukannya di dalam lahiriannya. Seperti ini kita hanya beramal dengan rasa-rasa pengharapan dan rasa takut akan suatu kegagalan. Bila mana kita menyandarkan kepada kekuatan yang timbul dari nafsu kita, bukan memandang semua itu berkat rahmat Allah bifadlika. Maka ditegaskan pun dengan itu, wal tangzur nafsu ma qaddamat liqadi, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Jadi kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mengoreksi, mengintrospeksi dan merevisi di dalam jiwa kita, di dalam diri kita, agar kita selalu sadar dan menyadari bagaimana muamalah yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah sandaran kita harus berjuang mengkikis daya batin, daya pikir kita, ataupun merasa di dalam diri kita segalanya yang menentukan. Padahal pada hakikatnya Allah jualah yang maha kuasa, karena dia innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah lah yang maha kuasa di atas segala apapun, di suatu hal yang manapun, suatu perkara apapun. Bila mana kita salah pandang, salah menilai bahwa kesemuanya apa yang terjadi, semua yang kita lakukan adalah ini mutlak dari kekuatan diri kita, kepandaian diri kita, ini termasuk kita telah melanggar, termasuk kita tergolong jadi orang-orang yang tidak menyadari pada hakikatnya kita adalah tak bisa apa-apa dan tak punya apa-apa. Sesuai khalaqakum wa ma ta'malun. Ketentuan ayat ini bahwa apa yang diciptakan kepada kita semua mutlak itu menjadi salah satu muamalah kita. Tapi maaf Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, jangan salah untuk berpreferensi menerima walaupun Allah telah menciptakan segala menjadi amal kita. Tapi Allah mutlak memberikan al-haq yang maha benar, tuntunan-tuntunannya, dengan aturan-aturannya, dengan sunatullahnya, bahwa kita tetap menuju kepada kedua jalan pilihan. Apakah kita mengikuti dalam jalan kebenaran atau jalan yang kehancuran. Nah, inilah dari konsep orang
Yang pertama, yang selalu menyandarkan diri kepada amal perbuatannya. Maka langkah yang kedua, bagaimana orang yang menyandarkan diri pada rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang seperti ini memandang bahwa segala sesuatu yang ada adalah anugerah dan karunia dari Allah. Kita tidak mempunyai kekuatan untuk mengelakkan diri dari bahaya, kesalahan, dan tiada kekuatan untuk berbuat amal kebajikan kecuali dengan mutlak pertolongan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kedudukan iman. Karena selagi kita bermuamalah di dalam kekuasaan Allah, maka Allah pun memberikan penjelasan. Wa ma bikum min nikmati fa minallah tsumma ita massakumuduru fa ilaihi taj'alun. Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah lah datangnya. Dan bila kamu ditimpa kemudorotan, maka hanya kepadanya kamu minta pertolongan. Ini bukti. Keterangan ini sudah jelas bahwa Allah telah menginformasikan, memberikan keterangan kepada kita agar kita tak salah jalan. Adapun ciri-ciri orang yang menyandarkan diri pada karunia Allah dan rahmat Allah adalah mengembalikan semua kepada Allah. Manakala pada saat bahagia ia memuji dan bersyukur kepada Allah, dan manakala pada saat susah ia selalu introspeksi diri dengan merenungi atas kesalahannya dan selalu bermunajat, berdoa kepada Allah. Bapak Ibu, itu ciri macam yang nomor 2. Yang nomor 3, bagaimana ciri orang yang menyandarkan diri pada pembagian dan ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah. Orang seperti kita, orang ini adalah memandang sesuatu sebagai takdir Allah. Kedudukannya sama dengan ihsan. Bila mana yang awal adalah yang berputar-putar menyadarkan amal perbuatannya, yang menganggap amal perbuatannya ini yang kita lalu lakukan adalah atas dasar diri kita, berarti ini masih dalam taraf Islam. Di dalam langkah yang kedua adalah taraf iman. Baru yang ketiga, yang memandang sebagai semua itu menjadikan takdir Allah. Ini kedudukannya sudah di mahkom ihsan. Karena pandangannya, suhud pandangnya pada Allah untuk memandang dirinya sendiri. Ini tidak ada kekuasaan apapun. Sedangkan Allah pun telah menjelaskan
Qulillahu thumma zarhum fi khawdihim yal'abun. Katakanlah Allah lah yang menurunkan keterangan kepadamu. Kemudian sesudah kamu menyampaikan kepada mereka, biarkanlah mereka dalam bermain-main dalam kesesatannya. Nah, ini adalah anjuran diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ciri-cirinya orang seperti ini adalah selalu pasrah dan dia menerima terhadap terjalinnya ketentuan takdir Allah. Jadi rojak pengharapannya tidak akan bertambah dan tidak pula berkurang dikarenakan suatu hal. Jika ditimbang rojak atau pengharapan dan khauf adalah perasaan takut, pasti imbang dalam setiap perbuatannya, muamalahnya. Orang seperti ini kelihatan selalu gembira, padahal dalam hatinya juga ada rasa. Inilah sangat peliknya kita harus selalu mengintrospeksi diri, mencapai kedudukan di dalam diri kita, selalu bersandar kepada Allah. Di dalam sebagian ada yang mengatakan, barang siapa yang telah mencapai hakikatnya Islam, maka ia tidak akan pernah kendur dalam beramal. Dan barang siapa yang telah mencapai hakikatnya iman, maka ia tidak bisa berpaling dan beramal. Dan barang siapa yang telah mencapai hakikat ihsan, maka ia tidak bisa berpaling dari siapa saja yang selain Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku rahimakumullah, dengan adanya penjelasan pada saat ini kami kemukakan perkara iktimat sudah tertera, terperinci antara ciri-ciri orang yang masih duduk di makom Islam. Dia menempati di makom ihsan ataupun di makom iman, semua sudah. Maka marilah kita bersama menguatkan atas mentauhidkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila terurai kata kalimat kesadaran jiwa kita di dalam lubuk hati yang paling dalam, maka timbullah dalam perasaan hati, ya Allah, anna minka wa bika fa fika wa ilaika. Ya Allah, aku ini datang dari karuniamu. Aku ini hanya dapat berbuat dengan pertolonganmu. Aku berada dalam hukum ketentuanmu. Aku pun akan kembali kepadamu. Konsep inilah Bapak, saudara-saudaraku semuanya yang dirahmati Allah. Marilah kita sadar dan sadar kembali kepada jalan tuntunan agama Allah sesuai apa risalah Rasulullah. Bapak Ibu yang kami hormati,
Sedemikian apa yang dapat saya uraikan. Mudah-mudahan kita bisa berbagi dan mudah-mudahan selalu mendapatkan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan jalan yang terbaik di dalam kehidupan ini, mengarungi samudra yang sangat luas dengan jalan kebenaran, jalan ihdinas siratal mustaqim, dengan mengikuti akan risalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kami hormati, sekiranya apa yang telah kami paparkan pada saat ini ada kurang lebihnya dalam pengkajian kami ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu dan saudara-saudara, ataupun kurang bertata keramanya kami hanya bisa mengaturkan minta maaf beribu-ribu maaf. Bila mana ini benar adalah datangnya dari Allah, bila ini ada salahnya berarti masih bodohnya, doibnya kesalahan dari nafsu kami. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan pengampunan kepada diri kami dan kepada saudara-saudara semua yang pada saat ini sama-sama dalam menggali ilmu Allah yang pada dasarnya mutlak adalah segalanya adalah ilmu Allah, bukan kita yang bisa, hanya Allah yang maha bisa. Bapak Ibu, kami akhiri, mudah-mudahan ilmu ini sangat bermanfaat, berbagi ilmu ini. Bila mana ada kurangnya kami mohon maaf sekali lagi. Akhiru kalam, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.